Hmm? Kenapa emang? Kan tadi baru ngisi, buat lusa aja baru di situ. Jangan lupa mau di coding. Oh gitu. Oh, kalau nggak boleh. Oh, udah besok aja. Mungkin ada DBD, ada yang kena DBD. Cuci aja bang, cuci nggak apa. Mama masih. Di atas itu, di atas kulkas. Halo Kak, halo Kak. Iya. Oke. Udah masuk. Oh, sini ya kontak. Oke. Counting. Kalau di SMA ya masuk ke apa? Kayak nanti ada permutasi sana gitu. Ini hexadecimal number. Hexadecimal number made using 16 digit ya 0 sampai S. Are denoted by the subscript up 16. How many hexadecimal number begin with one of the digit 3 through B? 3 sampai B. Kemudian N with 1 akhirnya salah satu dari 5 sampai F. Digit terakhir di akhir ini. Dan 5 digit panjangnya sebanyak 5 digit. Oke. Oke, yang A itu yang A tinggal jadi intinya ada 5 digit ya. Ada 5 digit. Jadi kalau yang A itu ini ya. Yang A itu berarti 5 digit number. Oke, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama gitu kan, yang paling kiri berarti kan. Kayak belum share screen deh. Itu pilihannya kemungkinannya dari 3 sampai
B, gitu kan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AB. Gitu ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ini itu 3 sampai B, gitu kan. Kemungkinan Belum kena share screen deh. angkanya. Oh, bentar. Masih itu apa? Oh, itu masih yang itu ya. Bentar. Belum ganti. Nah, oke, gitu ya. Jadi ini ada 5 digit, misal kita tulis seperti ini ya, pakai space. Nah, yang kita mulai dari yang ini, digit yang pertama nih, kan dimulai dengan digit yang pertama itu 3 sampai B, gitu. Berarti ini 3 sampai B. 3 sampai B itu ada berapa? Ada 9 kan? Kalau kita hitung dari 3 sampai B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka di sini ada 9 kemungkinan yang bisa sebagai digit yang yang pertama, paling kiri. Nah, berikutnya, digit terakhir nih, kan diakhiri digit terakhirnya itu 5 sampai F. Berarti dari 5 sampai F. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini tuh 5 sampai F. Kok 5 sampai 11? 5 sampai F. 5 sampai F, ini tuh ada 11. Nah, jadi digit terakhir ada 11 kemungkinan yang bisa, gitu ya. Nah, sisanya tinggal 3 yang di tengah, gitu kan. Kenapa 3? Karena ini tadi 5 digits long, gitu kan. Nah, 3 yang di tengah gimana? Ini, mana ya? Nah, ini apa? Tidak ada keterangan bahwa tiap ininya harus berbeda, gitu ya. Tiap apa? Tiap digitnya itu harus berbeda, gitu kan. Jadi boleh sama. Nah, berarti yang bisa mengisi 3 digit yang lainnya ini yang sisanya, ya berarti mulai dari 0 sampai F. Gitu kan, di sini 0 sampai F bisa. Digit yang ketiga 0 sampai F. Digit yang keempat juga kemungkinannya bisa mulai dari 0 sampai F. Berarti di sini total ada 16. Ini ada 16, ini ada 16. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi hasilnya gimana? Hasilnya dikali. Berarti ini kali semua nih. Jadi 9. Gitu ya. Berarti itu 9 kali 16 kali 16 kali 16 kali 11. Nah, tinggal dihitung. Gitu ya. Jadi, nah itu jumlah bilangan heksadesimal yang mungkin, gitu ya. Bilangan heksadesimal 5 digit dengan aturannya tadi. Digit yang pertama cuma bisa diisi oleh angka 3 sampai B, gitu ya. Oleh yang terakhir, yang paling kanan itu 5 sampai F. Berarti yang B itu sama persis dong? Yang B, iya mirip. Yang B tinggal digitnya jadi 6, karena itu kan 6 digit long. Gitu kan. Yang B itu berarti jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begin, ya begin berarti sama. Yang pertamanya 4 sampai D. M-nya 2 sampai E. Nah, yang bedakan tinggal di tengahnya ada 4, gitu ya. Gitu. Yang 4 itu bebas. Bisa apa aja, gitu kan, dari 0 sampai F. Gitu. Jadi tinggal 16-nya ada 4, yang depan 4 sampai D, itu berapa? Ada berapa? Gitu. Yang terakhirnya 2 sampai E, itu tinggal dihitung ada berapa. Itu tinggal dikalikan semuanya, gitu ya. Jadi 16 kali 16 kali 16 kali 16
kali yang depannya berapa, kali yang belakangnya itu berapa. Gitu, caranya sama dengan yang A. Gitu. Nah, itu ini cara mencari banyaknya bilangan yang bisa dibentuk, intinya gitu ya. Gitu yang bisa kita bentuk. Oke, jelas? Yang nomor ini? Jelas? Oke. Jelas. Oke, nomor berikutnya. A club is considering changing its bylaw. In an initial straw vote on the issue, 24 of the 40 members of the club favored the change and 16 did not. A committee of 6 is to be chosen from the 40 club members to devote further studies to the issue. How many of the committees will contain at least 3 club members who, in the preliminary survey, favored the change in the bylaw? Oke, jadi total. Oke, jadi ada satu klub mau mengubah ininya mungkin ya, kayak aturan di klubnya. Atau apa, bylaws itu, ADART mungkin atau apa gitu ya, istilahnya. Dan ini initial straw vote. Nah, berarti ada initial vote gitu ya terhadap isu itu. Nah, ada dari 40, berarti total ada 40. Gitu kan. Jadi total member gitu ya. Jadi total membersnya itu ada 40. Terus, nah dari ada vote, initial vote gitu ya, initial straw vote itu yang ingin perubahan atau enggak gitu kan, favor the change or not. Berarti itu dari 40 ini yang pertama ini ada yang change atau not change gitu kan. Berarti dari 40 ini terbagi dua nih kan hasil vote-nya. Yang 24 ini ingin mengubah change, yang 16-nya enggak gitu kan. Nah, terus berikutnya dibentuk suatu komite 6 orang dari 40 member yang tadi gitu kan. Jadi berikutnya dari 40 orang dipilih 6 nih. Gitu kan. 6 choosers. Nah, pertanyaannya, ada berapa banyak komite yang terdiri dari paling sedikit 3 klub member yang di preliminary survey, berarti yang tadi initial straw vote itu, favor the change. Nah, berarti dari 6 orang komite ini, gitu kan ya, berarti di sini ada syaratnya juga nih. 3 orang itu yang change ini, gitu kan. 3 orang yang vote-nya change. Gitu. Pas initial straw vote itu. Berarti yang 3 orang ini bebas. Kan, nah ini kan lihat, at least, gitu kan. Berarti kalau at least, paling sedikit, gitu kan, bisa 3 yang change, berarti 3-nya not, terus bisa 4, gitu kan,
4 yang change-nya, 2 enggak, gitu. Ya. Jadi 4 yang vote change, 2-nya berarti yang vote enggak, 5 yang vote change, berarti 1 yang vote enggak change. Terakhir berarti bisa juga semuanya 6-nya change, gitu kan. Nah, jadi ada 4 kemungkinan susunannya, komitenya, gitu kan. Gitu kan. Karena ada kalimat ini nih, at least 3, gitu kan, club members, sampai belakang, who in the preliminary survey favored the change in the bylaw. At least 3, berarti paling sedikit. Paling sedikitnya 3, berarti bisa 3, bisa 4, bisa 5, atau bisa ke 6-6-nya itu yang vote change. Gitu. Nah, tinggal dihitung. Gimana caranya? Ini pakai apa? Konsepnya. Ini udah ke topiknya apa? Kombinatorik kan ya? Kombinatorial or kombinatorik. Pasti. Nah, kita patokannya tinggal dari yang ini nih. Yang 24 sama 16. Nah, kalau kayak gini, biasanya pakai konsepnya combination. Gitu ya. Bukan permutation gitu, atau apalagi bukan yang bukan faktorial kayak gini, counting gitu ya. Konsepnya pakainya combination gitu. Nah, berarti gitu kalau kita tulis di sini, intinya kita hitung masing-masing. Yang pertama kita hitung gitu ya. Yang pertama itu kita hitung yang kalau yang komitenya itu 6 orangnya itu terdiri dari 3 yang change. Balik lagi. 3-nya yang change, 3-nya yang enggak gitu. Gitu kan, sini N T-nya yang not change gitu kan. Nah, ini gimana caranya pakai kombinasi? Berarti yang vote change itu kan tadi ada berapa? Ada 24. Itu berarti yang 3 change di sini buat yang masuk ke komite berarti itu pakai combination dari 24 orang yang vote change kita pilih 3 gitu ya. Jadi 24 C 3 dan 3 yang not change. Berarti 3 yang not change itu ada tadi ada berapa? 16 combination gitu kan. Dari 16 orang kita pilih 3. Nah, berikutnya ini di apa ini? Dan kalau dan itu dikali di sini ya. Dan itu jadi perkalian. Beda dengan kalau or. Nah, ini kalau diganti jadi or itu beda lagi gitu ya. Misal, kalau 3 change or 3 not yang not change. Kalau or itu jadinya plus gitu ya. Kalau perhitungan ininya angkanya numeriknya misalnya gitu. Gitu. Nah, ini tinggal dihitung pakai rumus kombinasi ya, combination formulanya. Gitu. Berarti tinggal hitungan 24 faktorial gitu ya. Dibagi 3 faktorial dikali 24 kurang 3 ya kan? 24 kurang 3 atau 21 faktorial ya. Gitu. Dikali 16 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 13 faktorial ya. Gitu. Nah, tinggal di perhitungan faktorialnya gitu ya. Kalau misal nggak boleh pakai kalkulator pengerjaannya. Gitu. Berarti ini bisa dibuka nih yang atas ya. 24 faktorialnya jadi 24
kali 23 kali 22 kali 21. Nah, faktorial. Nggak perlu kita tulis sampai kali 1 gitu ya. Gitu kan. Dibagi ini yang kita expand yang 3 faktorialnya. 3 kali 2 kali 1-nya nggak perlu ditulis lah. Gitu ya. Berarti di sini kali 21 faktorial. Nah, yang ini kan bisa dicoret ya. Gitu. Jadi ini 2 misal sama mana? Sama 12, 24. Jadi 12 gitu ya. 3 sama 12 juga. Ini jadi 4 gitu ya. Nah, kayak gitu biar angkanya jadi lebih kecil. Terus berarti ini 16 kali 15 kali 14 kali 13 faktorial dibagi 3 faktorialnya, jadi 3 kali 2 kali 13 faktorial gitu kan. Ini 13-nya. 3 kali 2. Nah, yang bisa dibagi 2 sama 16, 8, 19 sama 3 jadi 5 ya. Nah, tinggal kita tulis. Berarti yang kiri jadi 4 kali 23 kali 22 kali yang kanan jadi 8 kali 5 kali 14. Ya, tinggal hitung gitu ya. Nah, gitu. Nah, terus berikutnya hitung lagi. Ini kan ada 4 kemungkinan nih susunan komitenya gitu kan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, berarti tiap itu dihitung jumlahnya berapa. Nah, nanti baru hasilnya dijumlahin ke empat-empatnya. Gitu. Gitu ya. Berarti berikutnya caranya sama, pakai kombinasi semua, nanti tinggal dihitung ininya. Berarti yang ini kan 4 yang change. Itu kan, and 2-nya yang not change. Berarti ini 24 C4 dikali 16 C2 gitu ya. Ini tinggal dihitung berapa hasilnya. Terus yang ketiganya berarti yang 5-nya change dan 1-nya yang not change. Berarti ini 24 C5 ya. Ini 24 C5 dikali 16 C1. Ini dihitung gitu kayak yang pertama. Terakhir yang keempat berarti yang semuanya yang code change 6-nya. Berarti kalau ini tinggal 24 C6 gitu kan. Hasilnya berapa? Nah, totalnya nanti udah dapat keempat-empatnya, berarti tinggal dijumlahin total semuanya. Gitu ya. Totalnya berarti hasil yang pertama tambah yang kedua tambah yang ketiga tambah yang keempat berapa. Gitu ya, menghasilkan ya itu jawabannya. Gitu. Boleh lihat ke atas sedikit, Kak? Boleh. Yang paling atas. Ke atas lagi. Mana? Ini. Ini. Gitu. Bentar. Ini dimatikan dulu.
notifnya. Itu ya, coba tulis. Total members 40, ada initial vote atau ini preliminary survey. Gitu ya. 24 change, 19 yang not change. Terus dari 40 ada komite gitu ya. Ini itu berarti yang ini initial vote ya. Ini komite. Nah, dipilih dari 40 dengan at least 3 club members-nya yang vote change. Gitu. Kalau yang nomor 3 gimana? Nomor 3, oke. Ini bisa ya, tinggal dilanjutin ya. Tinggal di itu. Nomor 2. Oke, nomor 3. Nomor 3 itu ini masuknya ke expand binomial expansion sebenarnya gitu ya. Nah, ini pakai di sini pakai binomial theorem. Binomial theorem itu begini. Nah, jadi binomial expansion itu jadi rumusnya itu gini. Jadi kalau kita punya misal A tambah B pangkat N dengan yang depan ini pakai binomial nih. N sini N sini 0. Nah, di sini ya, di sini rumusnya berarti A-nya pangkat N min 0, min bawahnya gitu ya, kali B, B-nya itu pangkat yang bawah, yang ini pangkat 0 itu, plus berikutnya berarti N1 kali A pangkat N min 1 kali B-nya pangkat 1 plus N2 A-nya pangkat N min 2 kali B-nya pangkat 2 plus seterusnya sampai yang paling kanan itu berarti N, bawahnya juga N gitu ya. Ini berarti A-nya jadi N kurang N itu kan 0, B-nya pangkat N. Nah, gitu. Itu rumus binomialnya. Seperti itu. Nah, berarti sekarang yang nomor 1 itu 1 plus X pangkat 7, gitu kan. Kita yang dimintanya apa sih? Expand aja kan, expand the expression. Oke. Berarti yang nomor 1. Nah, yang kurung ini rumus combination. Jadi combination itu kita bisa nulisnya gitu ya. Combination di combinatory. Kita bisa nulisnya MCR gitu kan.
Gitu kayak tadi 24 C6, 24 C3 gitu kan, R-nya berarti 3. Atau bisa juga kita nulisnya ada yang CNR gitu ya, N-nya di atas atau di bawah lupa. Ada yang nulisnya gini. Ada yang pakai tanda kurung NR. Nah, yang ini yang kita pakai itu yang ini gitu ya, pakai tanda kurung. Gitu. Atau ada juga yang nulisnya C dalam kurung N, R itu juga boleh. Gitu ya, sama. Nah, sekarang nomor 1 itu 1 plus X pangkat 7. Nah, berarti pakai binomial theorem, yang paling depan ini jadi 7. 7 itu kan N-nya, gitu kan ya. Berarti N-nya 7, berarti di sini tinggal 7, 0. Berarti sini 1-nya pangkat 7 kali B-nya. B-nya itu apa? X kan. Berarti X-nya pangkat 0. Tambah, gitu ya. Berarti di sini 7, 1 kali 1 pangkat 6. 7 kurang 1 ya. X-nya pangkat 1 tambah 7, 2. 1-nya pangkat 5 dari 7 kurang 2 gitu ya. Kali X-nya pangkat 2 tambah 7, 3. 1 pangkat 4. X-nya pangkat 3 tambah 7, 4. 1 pangkat 3, X pangkat 4. Tambah 7, 5. Ini ya, 1 kuadrat. X-nya pangkat 5. Tambah 7, 6. 1 pangkat 1, X pangkat 6. Tambah 7, 7. 1 pangkat 0, X-nya pangkat 7. Nah, gitu kalau kita tulis semuanya. Jadi ada 8. Gitu ya, ada 8 terms. Gitu kan. Ya, berikutnya kita hitung. 70, 71 itu berapa? Gitu ya. 70, 71 ya pakai apa? Rumus combination. Gitu, berarti 7 faktorial dibagi 0 faktorial kali 7 faktorial. 1 pangkat 7 berarti 1. X pangkat 0 berarti 1 gitu kan ya. Ditambah 7 faktorial per itu 1 faktorial kali 6 faktorial. Berarti ini kali 1 kali X. Seperti itu kan ya. Tambah gitu. Terus atau bisa juga kalau dosennya ngejelasin pakai segitiga Pascal nggak? Pascal triangle. Sebenarnya yang ini itu hasilnya jadi segitiga Pascal gitu ya sebenarnya. Yang 70, 71 gitu. Jadi kalau Pascal triangle itu kalau kita buat di agak bawah sini. Kalau kita buat gitu, itu jadi hasilnya itu Pascal segitiga Pascal triangle kan. Pascal triangle itu kan 1 mulai dari paling atasnya berarti 1, 1, 1, 2, 1. 2 itu berarti penjumlahan. Kalau dia di tengah berarti penjumlahan 2 digit yang di atasnya gitu ya. Berarti di sini 1, ini 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 6 terus sampai terusnya gitu ya, sampai atas hingga sesuai kebutuhan. Nah, kita sampai 7 kan, berarti pangkat 7 sampai sini.
semua, berarti yang paling atas ini punyanya A tambah B pangkat 0. Ini punyanya A tambah B pangkat 1. Gitu ya, ini A tambah B pangkat 2. Ini A tambah B pangkat 4. Terus, nah ini berarti A tambah B pangkat 7, gitu kan. Nah, kita pakai yang dari sini. Nah, ini angka ini apa? 172, 135 itu. Ini angka yang tadi, yang combination itu. Yang depan, berarti ini sama aja yang 70. 7 ini berarti 71. 72, ini hasilnya pasti 21. Gitu, yang ini 73. Ini berarti 74. Yang ini 75. Ini 76. Terakhir 77. Nah, gitu. Jadi, kalau kita nggak mau, misal nggak mau pakai nulis faktorial kayak gini, ya asal, pakai segitiga Pascalnya, kita bisa langsung tulis, gitu ya, biar lebih cepat. Gitu. Jadi, tadi hasilnya itu, gitu ya. Jadi 71 berarti yang 70 itu kan 1, gitu ya. Jadi 1, kita tulis dulu deh. Di bawahnya, berarti ini tuh 1, ini 7, ini tadi berapa? 21, ini 35, gitu kan. Ini 35, ini 21, 7, ini 1. Nah, gitu ya. Berarti yang cukup first term-nya jadi 1 kali 1 kali 1 ditambah 7 kali 1 kali X tambah 21 kali 1 pangkat 5, 1 berarti kali X kuadrat tambah 35 kali 1 kali X cube tambah 35 kali 1 kali X pangkat 4 tambah 21 kali 1 kali X 5 tambah 7 kali 1 kali X pangkat 6 tambah 1 kali 1 kali X pangkat 7. Nah, ini tinggal kita simplify. Berarti jadi 1 tambah 7X tambah 21X kuadrat tambah 35X per 3 tambah 35 tambah 35X pangkat 4 35X pangkat 4 tambah 21 X pangkat 5 tambah 7 X pangkat 6 tambah X pangkat 7. Gitu ya. Gitu. Jadi 1 plus X pangkat 7 sama dengan gitu ya. Nah, kalau minus gimana? Minus ini kan plus ya. Kalau minus, berarti minusnya itu punyanya B, jadi ngikut di B gitu ya. Nah, gitu. Ini yang nomor 1. Kita contoh lagi yang lainnya deh. Misal yang lumayan agak ini 6, 7, 7, 8, 9 udah ada perperan ya. Nah, itu kita ke nomor 6 ya. 6 dulu. Oke. U kuadrat minus 3V pangkat 4. Gitu ya. U
kuadrat. So, ini nomor 6 ya. U kuadrat minus 3V pangkat 4. Nah, berarti di sini A-nya gitu ya. Berarti A-nya itu yang ini, U kuadrat. B-nya itu yang mana? Minusnya ikut ya. B-nya itu berarti minus 3V itu B-nya. Itu. Nah, berarti di sini gitu ya. Ini kita tulis dulu gitu ya, jangan langsung pakai yang Pascal triangle-nya. Biar sesuai sama binomial theorem-nya gitu ya. Jadi di sini 40 kali U kuadrat. Nah, karena ininya nggak sederhana kan, ada U kuadrat, ada 3V, jangan lupa dikurung gitu ya. Biar ini jadi U kuadrat berarti pangkat 4 kali ini pangkat 0 gitu kan. Berarti minus 3V-nya pangkat 0 tambah 41 berarti U kuadrat pangkat 3 kali minus 3V pangkat 1 tambah 42 U kuadrat pangkat 2 kali minus 3V pangkat 2 tambah gitu ya, atau ya boleh gitu. Plus 4 3 U kuadrat pangkat 1 minus 3V pangkat 3 tambah 4 U kuadrat pangkat 0 minus 3V-nya pangkat 4. Nah, ini. Atau kalau minus, pasti tandanya selang-seling nih. Jadi yang pertama pasti plus, gitu kan. Yang kedua minus, jadi minus. Nanti kalau kita buka pasti tandanya selang-seling plus minus. Nah, 40 itu berarti yang ini, yang 4 ya. Ini 3. Nah, 40 berarti yang pangkat 4 yang ini. Gitu. Jadi yang pertama itu 1. Gitu kan. Kali U kuadrat pangkat 4. Berarti jadi U 8. Minus 3V pangkat 0 berarti 1 ya. Nah, ini tambah 41 berarti 4. U kuadrat pangkat 3 jadi U-nya 6. Minus 3V ke pangkat 1 berarti ini negatif 3V. Nah, ini kan ada minus nih. Jadi plus yang depan pasti jadi minus gitu kan. Kalau nanti pas kita simplify. Gitu, berarti di sini plus 6. U-nya pangkat 4. Minus 3V kuadrat berarti jadi minus 3. Minus dikuadratin jadi plus 3 kuadrat 9. V-nya kuadrat jadi V kuadrat gitu ya. Tambah 43 berarti itu 4 kali U kuadrat pangkat 1 berarti U kuadrat kali minus 3V pangkat 3 berarti jadi minus pangkat 3 itu minus 3 pangkat 3 27 V pangkat 3 gitu ya. Plus terakhir berarti 1 U kuadrat pangkat 0 ini 0. Berarti jadi U pangkat 0 gitu kan, atau 1 min 3V pangkat 4. Jadi minus pangkat 4 positif ya. 3-nya pangkat 4 berapa? 3 pangkat 4 81 V pangkat 4 gitu. Nah, kalau kita simplify
Berarti yang depannya di U pangkat 8, ini jadi minus dari sini, ya kan? Yang minus 3 kali 4 minus 12, berarti di depan minus 12. U pangkat 6, V plus 6 kali 9, 54. U pangkat 4, V pangkat 2, minus 27 kali 4, 80 tambah 28, berarti 108 ya. Minus 108, U kuadrat, V pangkat 3, tambah 81, V pangkat 4. Nah, ini hasil. Nah, lihat tandanya kan? Ini minus, depannya plus kan? Minus, plus, minus, plus, gitu ya. Jadi kalau tandanya minus, pasti jadinya selang-seling, gitu. Jadi, gitu ya. Seperti itu sih. Atau mau langsung minusnya nggak kita tulis di sini juga boleh. Langsung tanda yang ininya langsung kita kasih minus boleh. Nah, minus yang B-nya jadi nggak ada gitu ya. Gitu. Jadi misal yang nomor 8, 3 per A dikurang A per 3. Gitu ya. Yang nomor 8. Boleh lihat yang U nggak? Oh, boleh. Itu 1 kali U8 dikali 1 itu dari mana? 1 1, kali U. 1. Kan yang ini tadi 40. Lihat yang baris 4 nih. Apa yang ini? Berarti 1, 4, 6, 41. Berarti yang 40 itu yang paling kiri kan? Yang 1 ini nih. Kalau kita tulis 40 ini berarti 1. Gitu kan? Lihat dari Pascal triangle yang di atas itu. Ini 1. Nah, gitu kan? Yang 41 berarti ini hasilnya 4. 42 itu berarti 6. 43 itu 4. 44 itu 1. 1, 4, 6, 41 dari sesuai urutan ini. Gitu ya. Nah, 1 yang ini dari ini. Ini pangkat 0. Nah, di pangkat 0 kan hasilnya pasti 1, betul? Oh, ya. Ini pangkat 8 dari mana? Nah, ini eksponensial ya. U pangkat 2 dipangkatin lagi 4. Gitu kan. Jadi eksponen, makanya ini ada konsep eksponen juga. Ini pangkat 4 kan. Ini jadi U pangkat 2 kali 4. U pangkat 8. Jadi kalau bilangan eksponen atau berpangkat, dipangkatin lagi, itu pangkatnya tinggal dikalikan. Gitu, pangkatnya tinggal dikalikan. Gitu ya. Gimana? Ada lagi? Enggak. Nah, atau misal, ini kan plus semua nih tandanya ya. Atau mungkin minusnya nggak mau diajak di B, itu bisa juga. Gitu ya. Jadi, ini kan tandanya plus semua tuh. Gitu ya. Atau kalau B-nya positif misal, gitu ya. So, ini kita hapus. Ini misal berarti tadi apa 3 per A gitu kan ya. Dikurang A per 3. Pangkat berapa tadi? Pangkat 5. Nah, ini berarti kita tulis kan 50. Berarti yang A-nya A-nya itu jadi 3 per A gitu kan ya. Pangkat 5 kali A per 3. Kalau minusnya nggak mau diajak juga boleh. Ini ya, pangkat 0.
Nah, di sini minus. Karena B minusnya nggak diajak di sini kan, di B-nya. Gitu. Jadi di sini nggak plus lagi, tapi langsung minus. Karena ini minus ya. Jadi selang-seling. Ini jadi 51, 3 per A, pangkat 4, gitu kan. Kali A per 3, pangkat 1. Plus 5, 2. Kali 3 per A, pangkat 3. Kali A per 3, pangkat 2. Tadi plus, berikutnya berarti minus. Gitu ya. 5, 3. 3 per A, pangkat 2. A per 3, pangkat 3. Plus 5, 4. 3 per A, pangkat 1. Pangkat 4. Gitu ya. Plus, minus ya. Minus 55. 3 per A, pangkat 0. A per 3, pangkat 5. Nah, ada 6 ya. Gitu. Berikutnya tinggal lihat yang ini berarti yang pangkat 5, berarti yang ini kan. Buat koefisiennya ya, yang depan. Nah, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Gitu kan. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Berarti yang ini 50 itu berarti 1 gitu kan. Gitu ya, kalau kita tulis 50 itu kan tadi 1, ini 5, ini 10, ini 10, ini 5, ini 1 ya. Gitu. Jadi di sini jadi 1 kali 3 per A pangkat 5. Berarti jadi 3 pangkat 5 gitu kan ya. Gitu per A pangkat 5. Bawahnya jadi A pangkat 5. 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu berapa? 243 ya. 243. Kali 1 ya. A per 3 pangkat 0. Berarti jadi A pangkat 0 per 3 pangkat 0 gitu kan. 1 ya. A pangkat 0 juga 1 gitu kan. Minus. Ini 5. Ini jadi 3 pangkat 4. Gitu ya. So kita tulis dulu. Pakai 3. Ini 3 pangkat 5. Gitu kan ya. Ini berarti 3 pangkat 0. Ini berarti jadi 3 pangkat 4 per A pangkat 4 dikali A pangkat 1 per 3 pangkat 1 gitu ya. Pakai sifat eksponen kan masuk ya pangkatnya. 10 kali 3 pangkat 3 per A pangkat 3 kali A pangkat 2 per 3 pangkat 2 dikurang 10 kali 3 kuadrat per A kuadrat dikali A pangkat 3 per 3 pangkat 3 ditambah 5 kali 3 pangkat 1 per A pangkat 1 dikali A pangkat 4 per 3 pangkat 4 ya. Dikurang 1 kali 3 pangkat 0 per A pangkat 0 dikali
A pangkat 5 per 3,5. Gitu kan ya. Nah, mana yang bisa disederhanain? Kalau yang awal sama akhir sih nggak bisa ya. Gitu, karena ini jadi satu kan. A pangkat 0, 3,0, 1. Berarti 1 per 1, 1. Itu berarti jadi 1 kali yang ini 1. Tapi hasil akhirnya yang 3,5 kan. 243 per pangkat 5. Gitu ya. Dikurang. Nah, yang ini baru nih. Ini bisa disederhanain kan. Ini ada A pangkat 1. Sini A pangkat 4. Berarti sini jadi A pangkat 3 ya. Ini 3 pangkat 1. Ini jadi pangkatnya 3. Gitu. Berarti jadi 5 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27. 27 kali 5 berarti 135 per A-nya di bawah kan A pangkat 3 ya, plus ini 3 pangkat 3, 3 kuadrat, berarti yang 3 kuadrat habis, ini sisa 1 A kuadrat habis, yang ini sisa 1 itu kan, jadi 10 kali 3 pangkat 1, berarti berapa? 30 per A-nya sisa A pangkat 1, berarti per A, gitu ya, minus. Nah, ini 3 kuadrat habis, jadi ini 1. A kuadrat habis, ini 1. Ya, berarti jadi 10 kali A pangkat 1, gitu kan, kalinya ada. Ini jadi 10 A per 3 pangkat 1 per 3 ya. Terus plus, nah yang ini 3 pangkat 1 habis ini 3 pangkat 1 habis ini 3 gitu ya. Jadi 5 kali A pangkat 3, jadi 5 A pangkat 3 per 3 pangkat 3 berapa? 27. Dikurang. Nah ini 1, 3 pangkat 0, 1, A pangkat 0, 1. Kali 1, 1 ya. Berarti jadinya A pangkat 5 per 243. Ya ini yang nomor 8 ya. Gitu. Jadi kalau yang nomor 8 minusnya nggak ditulis di B-nya gitu ya, langsung di luar. Kalau yang ini tadi minusnya kan ditulis di sini gitu ya. Yang B-nya ini B-nya gitu kan. Gitu ya. Jadi boleh mana yang dipakai, mau yang ini minusnya atau yang langsung ini ya, mungkin lebih enak yang ini minusnya langsung di luar gitu ya. Langsung min plus min kayak gitu. Oke. Itu buat nomor 8. Kalau yang plus ya sama gitu ya. Jadi intinya ya mengikuti aturan eksponennya aja di sini kan. Ini kan pembagian pecahannya. Gitu. Kalau kita punya pecahan, itu kan ya. Kalau kita punya pecahan, Kalau yang assignment 1, ya tebak pangkat n ini jadi x pangkat n per y pangkat n gitu kan ya. Oke. Assignment ini. Berarti soalnya ini nomor 4. Oh, ini tuh lanjutan penomorannya ya. Ini kan nomor 3 sampai sini ya. Berarti ini nomor 4 makanya di sini. Nomor 4. Suatu perusahaan yogurt membuat 3 campuran yogurt. Lime orange sebanyak 2 kuart yogurt lime dan 2 kuart yogurt orange
per galon. Lime lemon sebanyak 3 quart yogurt lime dan 1 quart yogurt lemon per galon. Setiap harinya perusahaan tersebut menyediakan, oh ini udah beda konsep ya. Iya. Ini udah masuknya ke ini apa? Linear programming ya. Program. Algebra. Iya, ini bukan discrete math, ya kan? Iya. Kirain lanjutan yang tadi berarti. Ya, ini betul. Ini apa? Linear algebra. Ini berarti, nah ini, balik. Ini kita apa? Kita buat tabel dulu biasanya, gitu kan ya? So, ini kita sebentar. Kita ambil ini. Ya. Nah, jadi kita buat dulu ininya. Apa biasanya kita buat apa tabel gitu kan. Jadi ada yogurtnya itu kan ada 3 jenis kan, ada yogurt orange, lemon, sama lime gitu ya. Nah yang ini nih, yogurt lemon, yogurt lime, sama yogurt orange gitu. Lime orange namanya ya. Berarti bukan apa lime, ada lime orange, ada lime lemon, ada orange lemon gitu ya. Berarti kalau kita buat tabelnya dulu gitu. Kita buat apa? Kita buat tabelnya. Berarti di sini ada produknya nih, ada lime orange, ada lime lemon, ada orange lemon. Nah, misal di sini jumlah yogurtnya. Lime orange itu misal sebanyak X, lime lemon itu Y, orange lemon itu Z. Nah, gitu ya. Berikutnya di sini ada apa? Yogurt lime. Jadi bahan yang dipakai yang pertama ada yogurt lime. Gitu ya. Terus ada yogurt orange. Gitu, ada yogurt orange. Ada yogurt lemon. Nah, lime orange itu pakai yogurt lime 2. Satuannya kan sama semua ya, 2 quart. Itu berarti sini kita tulis saja 2. Sama yogurt orange 2. Berarti ini 0. Gitu kan. Ini nggak ada. 0. Terus lime lemon itu pakai yogurt lime-nya 3. Yogurt orange-nya 0. Yogurt ininya 1. Terus orange lemon, yogurt lime-nya ini 0. Yogurt orange-nya 3. Yogurt lemon-nya 1. Nah, di situ kita punya jumlah. Yogurt lime-nya itu ada 800 kan.
nanti kita nulis di bawah sini jumlahnya. Ini 800, jumlah yang get orange-nya 650, ini totalnya atau jumlah. Kita tulis di bawah sini. Nah, terus yang get lemon-nya 350. Nah, berikutnya kita buat pertidaksamaan-nya gitu ya. Kita buat sistem persamaan linear. Ini kasih petunjuk nih. Sistem persamaan linear dari permasalahan tersebut. Kemudian tentukan solusinya. Nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya berarti ini kita buat per yang ini nih yang ada jumlahnya. Jadi persamaannya pasti ada 3 nih. Ini sama ini. Gitu ya. Jadi yang ada jumlah si ininya nih. Ini bukan jumlah yang ini. Ini jumlah ini tuh maksudnya jumlah lime orange sebanyak X kayak gitu ya. Jumlah campuran kalau yang ini. Kayak gitu. Nah, berarti cara bikin persamaan linearnya tinggal dikali. Berarti yang ini 2X gitu kan. 2 kali X. Gitu ya. Berarti yang pertama persamaan yang pertama kita punya 2X ditambah 3Y 0 tambah 0 kali Z, berarti kan 0 ya, nggak perlu kita tulis. Ini harus sama dengan 800 gitu ya. Terus persamaan yang kedua berarti 2X ditambah 3Z harus sama dengan 650. Yang ketiga berarti 1Y berarti ditambah 1Z harus sama 350. Nah, kayak gitu. Ini ya boleh pakai eliminasi substitusi atau boleh pakai metode yang lain. Pakai metode matriks boleh gitu ya. Kalau paham, misal ada eliminasi Gauss Jordan dan lain-lain gitu ya. Udah belajar sampai situ? Udah. Pakai itu boleh, atau mau pakai eliminasi substitusi juga boleh gitu ya, bebas. Gitu. Kalau pakai matriks berarti kan ditulis ya, gitu. Biasanya pakai apa? Gauss kayaknya. Gitu, eliminasi Gauss. Iya. Ya udah tinggal ditulis. Gitu kan. Ubah jadi bentuk matriks gimana? Kalau punya yang pertama kita tulis berarti apa? Jadi angkanya, koefisiennya kan, betul? Iya, 2, 3, 0. Ya, berarti sini 2, 3, 0. Sini berarti 2, 0, 3. Sini berarti 0, 1, 1 gitu kan ya. Terus biasanya dikasih titik-titik atau tanda. Biasanya gitu ya, dikasih. Ada yang pakai gini. Di sini yang ditulis apa? Hasilnya kan 800 gitu ya, betul? Iya. Ini kan 800, 650. 650 sama 350. Atau di sini ada yang kasih tanda lurus gitu. Nah, buat membedakan biasanya dikasih gitu. Biasanya gitu ya. Ada yang enggak mungkin ya itu boleh-boleh aja. Nah, berikutnya tinggal gimana? Kita ubah dulu yang atas kan. Baris pertama ya. Iya. Baris pertama kita ubah supaya kita punya satu ya kan, yang diagonal utama ya istilahnya. Diagonal utama itu berarti yang ini kan. Iya. Nah, yang M3 ini nih. Angkanya harus 1, 1, 1. Gitu, sebenarnya seperti itu. Gitu ya, aturan mainnya. Tapi ini 0 nih. Kita harus tukar sebenarnya kan ya. Karena yang ini 0. Kita bisa tukar dengan baris yang bawah. Iya. Gitu. Kalau mau itu. Karena
Sini nggak ada Y. Ya, kita bisa tukar. Kita tukar dulu, gitu ya. Supaya, kan ini persamaannya bebas sebenarnya. Ini bisa jadi persamaan 2, yang 2 bisa jadi persamaan 3. Jadi, kita tukar dulu baris 2 sama baris 3. Berarti ini jadi 2, 3, 0. Jadi 0, 1, 1. Ini jadi 2, 0, 3. Ini berarti 800, 350, 650. Oke. Gitu ya. Terus baru di ini. Berikutnya tinggal ini kita ubah jadi 2, jadi 1 kan. Caranya dibagi 2 ya. Berarti ini ke sini. Kali 1 dibagi 2, berarti jadi 1. Ini jadi 3/2, gitu kan. Ini jadi 0. Ini jadi 4. 100 ya. 0, 1, 1, 2, 0, 3. Gitu kan. 350, 650. Nah, berikutnya. Udah dapat 1. Ini udah 1. Gitu. Kita tinggal ubah ini. Gitu ya. Sampai Gauss aja atau sampai Gauss Jordan? Kalau Gauss aja berarti kan sampai bawah ya. Berarti kita sampai dapat 0 semua bagian ini kan. Kalau eliminasi Gauss berarti di bawah yang ini, di bawah apa? Yang diagonal utama ini harus 0 kan? Berarti ini jadi 0, ini dan mana ini kan tadi ditukar ya. Berarti segitiga ini harus 0 nih gitu kan. Nah, berarti yang 2 nanti sini. Oke, berarti kita 2 yang ini supaya 0 nih, pakainya kombinasi sama baris 1 kan. Berarti yang ini apa? Baris 3, row 3 dikurang dengan 2 kali row 1 gitu kan ya. Berarti row 3-nya jadi 0, kan 2 dikurang 2, 0. Nah, ini masih berubah lagi karena ini yang belum 0 dikurang 2 kali ini berarti 3, ini minus 3, ini 3, 650, 650 ini berarti 650 dikurang 800 ya. Berarti minus 650 dikurang 800 berarti minus 150. Nah, ini tinggal terus lagi 011. Ini 1, 3/2, 0,400. Nah, berikutnya yang ini 3 ini. Itu berarti row 3 ditambah dengan 3 row 1 ya. Berarti row 3 ditambah 3 row 1. Ditambah 3 row 1. Berarti ini jadi 0. Min 3 tambah 3, 0. 3 tambah 3 jadi 6. Gitu kan. Min 150 ditambah 3 kali 350. Berarti berapa? 1050 ya. Ini jadi 900 ya. Gitu. Nah, ini jadi 011, 350, 1, 3/2, 0,400. Nah, berikutnya tinggal dibagi 6. Row 3/6 gitu ya, kalau ditulis. Yang ini itu row 1/2. Row 3/6. 1050.
Itu bukan 1050 yang 900. Oh, kan row 3-nya minus. Ya. Ditambah 3 kali row 1, 3 kali row 2. Salah. Ini bukan row 1. 3 kali row 2. Oh. Salah. Harus pakai row 2. Kenapa? Kan kita mau bikin nol yang ini. Berarti pakainya jangan lagi ke row 1. Row 1 nanti depan berubah lagi. Gitu. Ya kan? Jadi gini, row 3-nya yang mau kita ubah kan ini ada di kolom 2 nih. Ada di baris 3 kolom 2. Nah, berarti pakainya sama baris 2. Karena dia ada di kolom 2 gitu ya. Tapi kalau yang depan yang ini, yang tadi yang 2 ini, kita pakainya harus pakai row 1 gitu. Seperti itu. Karena jadi semua yang ada di bawahnya row 1, yang ini satu yang di row 1 itu pakainya ke row 1. Misal yang ini belum 0 gitu ya. Misal yang ini 1. Berarti kita harus ubah yang 1. 0 ini berarti row 1 jadi 0 kan, berarti row 2 dikurang row 1 gitu. Yang 3-nya berarti row 3 dikurang 2 kali row 1. Nah, gitu. Nah, berikutnya yang ini pakainya ke row 2 karena row 2-nya depannya udah 0. Gitu. Kalau ke row 1 nanti yang depan ini berubah lagi, jadi nggak 0 kan, jadi bolak-balik aja kayak gitu. Jadi row 3 ditambah 3 row 2 gitu maksudnya. Yang benar, bukan row 1 tadi salah tulis. Jadi min 150 ditambah 1050 gitu ya, jadi 900. Tinggal dibagi 6 berarti 0, 0, 1 ini 150 gitu kan. Nah, ini 0, 1, 1 350 1 3/2 0, 400. Ya, kalau Gauss sampai sini selesai. Tinggal berarti dari sini kita dapat Z-nya sama dengan 150 gitu ya. Berarti dari sini kita dapat X plus Z 350 berarti Y-nya X, Y-nya berarti 200 kan ya? Kan Z-nya 1 di sini ya. Berarti ini 300. Ini 150, betul? Gitu. Ini berarti Y-nya kali 1,5 nih. Berarti 300. X-nya 100 ya. Gitu. Atau mau ditulis jadi persamaan linear dulu boleh. Ini kan Y plus Z sama dengan 350. Z-nya udah punya, nanti dapat Y-nya kayak gitu. Ini X plus 3/2Y sama dengan 400 gitu. Nah, ya udah, jadi dapat X-nya 100, jadi X itu apa? Nanti balik lagi kita ke berapa banyak galon yang dihasilkan dari masing-masing yogurt, campuran yogurt. Nah, berarti lime orange-nya, X itu kan lime orange ya. Berarti apa? Campuran yogurt yang dihasilkan banyak lime orange itu 100 galon. 100 galon lime orange ya gitu. Terus lime lemon 200 galon dan orange lemon 150 galon. Nah, gitu ya. Lime orange, lime lemon, orange lemon ya. Betul. Oke.
Itu nomor 4. Gitu, jelas ya? Kita ke nomor 5. Solusinya ya ini, kan berapa banyak galon, berarti solusinya ini. 100 galon lime orange, 200 galon lime lemon, dan 150 galon orange lemon. Gitu. Kan pertanyaannya itu. Tentukan berapa banyak galon yang dihasilkan dari masing-masing campuran yogurt ini, lime orange, lime lemon, dan orange lemon jika semua persediaan digunakan. Yang tadi, 800 ini semuanya digunakan. Gitu ya. Solusinya? SPL ya? Hah? Bukan solusi SPL. Iya, solusi SPL-nya X, Y, Z ini kan. X itu kan tadi mewakili apa? X itu mewakili jumlah galon dari lime orange. Gitu. Jadi kalau yang solusi tunggal, solusi banyak itu tidak ada solusi. Oh enggak, nomor 4 mah, nomor 4 bukan ke situ. Nomor itu untuk nomor 5. Oh. Kalau nomor 4 enggak harus sampai solusi tunggal, solusi banyak gitu ya, dan lain sebagainya. Kan ada 3 jenis ya. Ada unique solution, ada infinitely many solution, ada no solution gitu kan ya. Iya. Yang nomor 4 enggak. Nomor 4 ini unique solution masuknya. Jenisnya. Karena cuma satu semuanya. X-nya satu nilai, Y-nya satu nilai, Z-nya satu nilai. Ini kalau masuk ke jenis solution-nya apa, berarti ini solusi tunggal. Gitu. Atau unique solution. Cara taunya gimana? Karena taunya gimana? Ya karena kita dapat ini nih. Dapat apa? Dapat bentuk yang ini. Dapat bentuk yang ini nih. Nah, bentuk ini apa? Ini ada yang kelipatan nggak sama bawahnya? Nggak ada kan? Baris. Maksudnya baris. Jadi gini. Cara kalau yang infinitely many solution. Jadi kita kalian bahas itu deh. Jadi segitiganya matriksnya biasanya gini. Kan kalau yang unique solution ya, kalau yang unique solution itu ini kita ambil yang 3 baris saja ya, gitu, yang tiga variabel. Berarti di sini ada 1, kalau udah pakai eliminasi Gauss gitu ya. Di sini 1, sini 1, berarti di sini kan 0, 0, 0 gitu ya. Nah, kalau dapatnya udah seperti ini, gitu, di sininya mau 0, sini ada 3, sini misal -1 gitu ya. Terus di sini pasti ada nilainya kan. Ini misal nilainya 10, 5, 3 misal. Ini pasti unique solution. Gitu. Ini unique solution atau solusi tunggal. Gitu. Jadi kalau hasil eliminasi Sauger seperti ini pasti unique solution. Kenapa? Karena di sini kita udah dapat Z-nya di sini. Terus Y-nya bisa dapat, gitu kan? Gitu. X-nya juga bisa dapat dari masukin nilai Y sama Z-nya. Jadi dari sini kita pasti dapat Z-nya itu berapa gitu kan, ada nilainya di sini kan 3, Y-nya 5, Y-nya 5, X-nya misal sini berapa, misal X-nya 1 gitu ya dapatnya. Gitu. Nah, kalau yang banyak. Jadi tiap X, Y, Z-nya itu dapat 1 nilai. Nah, kalau yang no solution itu ada 1 baris yang 0 gini. 1 baris semuanya 0, tapi di sini ada nilainya 3. Jadi bentuknya sama. Kalau kita tulis ya. Nah, sekarang baris terakhir coba.
X, Y, Z-nya berarti kan 0 semua, ya kan? Kalau kita tulis berarti kan jadinya gini, 0X tambah 0Y tambah 0Z sama dengan 3. Mungkin nggak ini? Nggak mungkin kan? Berarti ini pasti no solution kalau dapat yang seperti ini. Pasti nggak ada solusinya. Karena di sini ada hal yang impossible nih. X, Y, Z-nya nggak ada karena 0 semua, tapi ada nilainya 3 gitu loh. Itu yang no solution. Nah, kalau yang infinitely many solution, yang solusinya banyak, tak terhingga, gitu ya, itu ada satu baris biasanya, gitu ya. Biasanya kadang kayak gini, ada sebaris yang 0. Kalau ada baris 0 ya, jadi kalau ada baris 0, semuanya 0 semua. Gitu. Nah, baris ini misal jadinya 0, 1, 2, misal gini ya. Hasilnya 5. Baris ininya 1, 2, 4. Bukan 1, jangan 0, 1, 2. Ini berarti ini misal ini 1. Nah, jadi gini. 10. Nah, ini pasti solusinya banyak, gitu kan? Infinitely many solution. Gitu. Kenapa? Karena ada 2 baris yang kelipatan. Ini sama ini kelipatan nih, gitu. Jadi pasti solusinya tak terhingga banyaknya. X-nya bisa berapapun, Y-nya berapapun. Nah, kalau infinitely many solution, maka biasanya pakai parameter gitu kan, buat jawabannya ya. Jadi misal bentuknya seperti ini nih. Ini pasti nanti kita misalin apa Y atau Z-nya gitu. Ini nah yang atas kan kalau kita sederhanakan jadi 1, 1, 2 juga gitu kan. Gitu. Jadi karena ada kelipatan gitu, maka kita bisa ambil dari yang kelipatannya yang paling kecil, nilainya yang ini yang kedua. Nah, dari situ kita misalkan buat solusinya gitu ya. Z-nya sama dengan T gitu ya, Y-nya sama dengan S gitu. Maka kita masukin X-nya, berarti kan kita punya X tambah Y tambah 2Z sama dengan 5. Berarti ini jadi X tambah S tambah 2T biasanya gitu. Sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan 5 dikurang S dikurang 2T. Nah, ya udah. Jadi kalau yang infinitely many solution, biasanya ini ada parameter. Menggunakan parameternya itu tadi, si S sama T itu. Kalau ada 2 gitu ya. Bisa juga parameternya cuma 1, T aja. Kayak gitu. Jadi pokoknya ada 2 baris yang kelipatan. Itu kalau infinitely many solution. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Minimal ada 2 baris yang kelipatan. Gitu. Kalau unique solution, ini ketiga barisnya itu tidak ada yang kelipatan dan tidak ada baris yang 0 semua kayak gini. Baris yang 0 semua dan ada nilainya. Kayak no solution. Gitu. Itu cara membedakannya seperti itu. Jadi yang ini pasti unique solution atau solusi tunggal. Gitu. Oke. Kita ke nomor 5 ya. Oh, tadi udah ada ya. Nah, nomor 5 baru ditanya kan, apakah solusi persamaan tersebut trivial atau non trivial? Trivial non trivial itu kan bentuk apa? Jenis yang tadi kan ya. Kalau apa? Ada solusi tunggal atau tidak gitu. Persamaan berikut ya, ini tinggal kita
ubah jadi bentuk matriks ya. Ubah ke bentuk matriks. Ada ya kita ini kita ubah ini berarti jadi satu dua tiga 2 5 3 1 0 8 ini 0 0 0. Oke. Nah, yang row 2 berarti row 2 dikurangi 2 kali row 1 ya. Langkah pertama kita harus membuat ini satu kan. Nah, ini kan udah satu ya. Berarti tinggal bawahnya 2 entry yang di bawah satu ini kita ubah jadi 0 kan. Berarti row 2 ya. Karena ini 2 berarti dikurangi dengan 2 kali row 1 ya. Berarti ini jadi 0, 5 kurang 4, 1, 3 kurang 6, minus 3, ini 0 ya. Terus row 3-nya dikurangi 1 kali row 1 ya. Berarti ini 0, min 2, 5, 0. Gitu kan ya. Ini kita tulis lagi 1, 2, 3, 0. Berikutnya kita buat yang ini udah 1. Nah, pas yang ini udah 1 ya. Nggak perlu kita row 2-nya nggak perlu kita ubah jadi ke 1 ini. Sehingga kita buat yang entry yang di bawahnya itu jadi 0 gitu kan. Nah, itu berarti row 3 ditambah dengan 2 row 2 ya. Berarti ini jadi 0, 0, min 2 tambah 2, 5, tambah min 6, berarti ini jadi min 1 kan. Min 0 ya. Ini jadi 0, 1, min 3, 0. Ini kita tulis lagi 1, 2, 3, 0. Nah, gitu. Nah, terus terakhir min 1-nya kita ubah jadi 1. Jadi minus R3. Jadi 0, 0, 1, 0. Ini 0, 1, 3, 0, 1, 2, 3, 0. Nah, udah sampai sini cukup. Nah, tinggal kita lihat. Oh, tentukan solusinya. Kalau ini sama dengan 0 kan? Ya udah, berarti dari sini X3-nya 0. Gitu kan? Dari sini kita dapat X3 0. Terus karena X3 0 berarti
ini dapat X2 juga 0 gitu kan. Terus dapat X1 juga nilainya masih 0 ya kan? Iya. Karena X3 0. Karena ininya 0 semua nih. Berarti yang ini kan X2 dikurangi X3 sama dengan 0 gitu kan ya. Karena X3-nya 0 pasti dapat X2-nya 0. Yang atas X1 tambah 2X2 tambah 3X3 sama dengan 0. Karena X2, X3-nya 0 dapat X1 juga pasti 0. Jadi solusinya ya tulis X1 0, X2-nya 0, X3-nya 0. Itu solusinya. Ya karena ininya sama dengan 0 kan. Nah, apakah solusi persamaan tersebut trivial? Jendela nih, jendela. Itu. Nah, kalau 0 semua gimana solusi persamaan? Masuk trivial atau non trivial? Gitu. Nah, ini berarti ya persamaan linear homogen. Nah, persamaan linear homogen itu definisinya apa? Persamaan linear homogen. Suatu sistem persamaan linear disebut homogen. Nah, suatu sistem persamaan linear disebut homogen jika konstantanya bernilai 0. Itu disebut jadi bentar. Ini persamaan linear homogen. Jika konstantanya bernilai 0. Konstantanya bernilai 0 berarti ini ya, yang kanannya nih. Gitu. Jika BI-nya 0 ya. Di mana konstanta pada umumnya berada pada ruas kanan persamaan sedangkan koefisien berdampingan dengan variabel. Ya, berarti ini karena sama dengannya 0 semua. Nah, itu disebut persamaan linear homogen. Nah, sekarang coba kita cek dulu 123 253 108. Ini 2 kurang 2 5 kurang 4 3 kurang 6 3 1 kurang 1 0 kurang 2 8 kurang 3 5 ya. Ini 2 tambah 2 5 tambah min 6 min 1 ya betul. Udah. Jadi homogen itu karena ininya 0 semua nih sama dengannya. Gitu ya, B-nya. Ini kan B ya, disebut B1, B2. Gitu. Nah, berarti solusinya ini X1, X2, X3. Ini yang A. Gitu ya. Gitu. Solusinya berarti, nah, terus gimana? Disebut apa? Itu disebut solusi trivial. Nah, ada ini nih. Misalkan terdapat sistem persamaan linear homogen dengan n variabel. N variabel kan n-nya bebas ya. Berarti di sini 3 variabel. Maka jika solusinya itu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0 sampai X ke N gitu ya, sama dengan 0,
itu disebut juga solusi trivial. Maka jawabannya solusi trivial. Gitu ya. Kalau non trivial itu apa? Solusi non trivial itu solusi trivial itu yang jadi solusi trivial itu selalu mempunyai solusi setidaknya satu solusi. Jadi kalau non trivial itu tidak mempunyai solusi. Istilahnya. Kalau ini ada solusinya. Ada. Kalau nggak ada solusi, Sebentar, kita cari dulu. Jadi solusi trivial takut salah ya? Oh, salah kebalik. Jadi solusi trivial itu jika ada solusi tunggal, itu disebutnya solusi trivial. Gitu. Tapi kalau jika ada solusi lain, berarti jika solusinya lebih dari satu, maka itu disebut solusi non trivial atau yang masuknya yang ini. Nah, yang infinitely many solution, yang solusi tak terhingga banyaknya, ini berarti masuknya ke disebut solusi non trivial. Gitu ya. Kalau yang no solution berarti tidak termasuk kedua-duanya. Gitu. Jadi kalau disebut solusinya trivial atau non trivial, ya itu pasti ada solusinya, gitu kan? Kalau no solusi kan nggak ada solusi, gitu. Jadi kalau solusinya apa termasuk solusi trivial atau non trivial, berarti kalau yang unique solution ini solusi trivial. Istilah lainnya sebutnya solusi trivial. Kalau yang solusinya tak terhingga banyaknya, infinitely many solution, ini yang non trivial. Oke, begitu. Jadi kalau misal sistem persamaan linear tersebut memiliki solusi trivial, pasti solusinya ada satu, gitu ya. Solusinya tunggal. Atau kalau disebut misal sistem persamaan linear tersebut mempunyai solusi non trivial, berarti solusinya ada banyak, gitu, tak terhingga, gitu banyak. Tadi yang paling bawah nomor 5 coba. Ya? Nomor 5. Gimana? Udah jelas? Nomor 5 itu berarti apa? Nomor 5 yang A. Nomor 5 yang A tentukan solusinya. Jawabannya tadi X. Berarti yang ini. Berarti jawabannya X1 sama dengan 0. X2 sama dengan 0. X3 sama dengan 0. Itu solusinya yang A. Gitu kan. Nah, yang B-nya. Apakah solusi persamaan tersebut trivial atau non-trivial? Jawabannya solusi trivial. Karena tunggal. Karena tunggal, X1, X2-nya, X3-nya tunggal nilainya kan cuma 0 semua gitu. Jadi 0 juga termasuk solusi, boleh gitu ya. Nilai X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0. Ini itu kan solusi tunggal. Gitu ya. Gitu, karena solusinya tunggal. Gitu. Dilihat dari yang A, jawaban yang A. Kalau jawaban yang A-nya misal gini, kalau yang jawaban A-nya misal X1-nya 2, X2-nya salah bukan 2, misal biasanya gini. Jadi nggak bisa dihapus ya. Misal X2-nya sama dengan 3 dikurangi T. X3-nya sama dengan T. Nah, di sini ada parameter nih T. Ini pasti solusinya banyak. Solusi banyak tak terhingga gitu ya. Oh, iya. Karena ada parameter di situ, ada T. Kalau karena solusi banyak tak hingga, maka jawaban yang B-nya jadi solusi non trivial gitu. Seperti itu ya. Jadi
Kalau solusinya banyak tak terhingga, itu karena ada parameter, ada ini nih, ada T di sini. Gitu, di X2-nya juga ada T, atau mungkin di X1-nya juga 2 plus T, misal gitu. Itu pasti solusinya banyak. Kenapa? Karena T-nya sendiri itu bebas. T-nya sendiri itu bilangan real, biasanya gitu kan? T-nya sendiri itu bilangan real, bisa desimal, bisa pecah, bisa desimal kan tak terhingga banyaknya gitu kan, yang bilangan bulat aja tak terhingga banyaknya, seperti itu. Gitu. Jadi karena solusinya banyak tak terhingga, kenapa? Karena ada parameter, di situ ada T. Maka solusinya disebut solusi non trivial gitu ya. Gitu. Oke. Jelas? Mana ada pertanyaan dari 5 nomor yang dibahas? X pangkat 0 itu berarti 0 ya? X pangkat 0, 1. Oh, 1 ya? Iya. Jadi apapun yang dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Jadi gini, kalau kita punya apapun, misal kotak gitu ya, isinya bisa apapun. Bisa X atau apa, ini pangkat 0, hasilnya 1. Kecuali kotaknya ini nggak boleh bernilai 0. Jadi 0 pangkat 0 itu ada yang bilang itu bukan 1. Jadi khusus untuk 0 pangkat 0, ada yang itu mendefinisikan itu hasilnya tidak sama dengan 1. Gitu. Nah, kenapa? Itu materi kalkulus gitu ya. Itu masuknya ke materi kalkulus, mata kuliah kalkulus, dibahas di sana harusnya. Pokoknya kalau apapun dipangkatkan 0, hasilnya 1, kecuali kalau 0 pangkat 0. Udah gitu aja. Ada lagi? Udah kayaknya. Sudah cukup? Oke, gitu ya. Ini recordingnya boleh dikirim ya? Ada. Nanti dikirim. Yang kemarin juga ada, nanti dikasih linknya deh. Yang dulu, yang 2 pertemuan yang awal Oktober itu. Oke. Oke. Gimana, cukup? Iya, kalau gitu nanti tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.